Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 8 reaksi kimia organik dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Bajoka Nainggolan MS. Di sini kami kelompok 8 ingin memaparkan dan juga mempresentasikan hasil dari komponen materi modul kami yang berjudul tentang reaksi redoks. Namun, sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana ada saya, Alika Miranda Rahab, sebagai moderator dan pemateri, beserta teman-teman saya. Saya, Tania Rahmarina Sution, sebagai pemateri. Saya Winanda Oktaviani Lestari Manggala sebagai pemateri. Saya Gesrina Bangun sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan materi dari modul kami, yaitu yang pertama pengertian reaksi redoks senyawa organik yang akan dijelaskan oleh Saudari Tania. Kepada Saudari Tania kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Alika sebagai moderator. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui mengenai reaksi redoks yaitu, apa sih reaksi redoks itu? Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang melibatkan perpindahan elektron secara berurutan dari satu spesies kimia ke spesies kimia lainnya. Nah, reaksi redoks ini terdiri atas dua reaksi yang berbeda, yaitu reduksi dan juga oksidasi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan apa saja sih dua reaksi yang berbeda itu. Yang pertama, oksidasi. Apa sih oksidasi itu? Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion. Nah, contohnya itu seperti reaksi pada gambar ini, yaitu 2Na ditambah Cl2 menghasilkan 2NaC. Nah, selanjutnya reaksi reduksi. Reaksi reduksi itu adalah reaksi penambahan elektron oleh sebuah molekul, atom atau ion. Nah, contohnya Zn ditambahkan CuO menghasilkan ZnO ditambah Cu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu reaksi oksidasi organik, senyawa organik. Atom karbon memungkinkan untuk dapat memiliki bilangan oksidasi yang beragam mulai dari -4 misalnya pada CH4. Nah, sampai +4 misalnya pada CO2 tergantung pada substituen yang terikat untuk menentukan apakah atom karbon telah mengalami reaksi, reduksi atau oksidasi selama reaksi. Nah, hal ini dapat kita lihat dari perubahan dalam jumlah ikatan terhadap hidrogen dan juga jumlah ikatan terhadap atom yang lebih elektronegatif seperti O, N, F, Cl, Br, I, dan S. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya bisa kita lihat nih gambar tingkatan oksidasi dari senyawa-senyawa organik dalam reaksi oksidasi senyawa organik. Nah, bisa diperhatikan teman-teman gambarnya. Semakin ke kanan, bilangan oksidasi karbon semakin meningkatkan. Nah, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, kita masuk kepada reaksi reduksi senyawa organik. Sifat mereduksi ini disebabkan adanya gugus aldehid atau keton bebas dalam molekul karbohidrat. Nah, sifat ini tampak pada reaksi ion-ion logam, contohnya itu seperti ion Cu++ dan ion Ag+ yang terdapat pada reaksi tertentu. Nah, contoh reaksinya apa saja? Yang pertama ada reaksi Fehling, reaksi Benedict, dan reaksi Barfoed. Nah, selanjutnya bisa teman-teman perhatikan pada gambar reaksi reduksi Clemmensen dan reduksi Wolff-Kishner. Nah, pada reaksi reduksi Clemmensen ini merupakan reaksi reduksi keton atau aldehid yang menjadi alkana dengan menggunakan amalgam seng dan juga asam klorida. Nah, sementara untuk gambar kedua yaitu reaksi reduksi Wolff-Kishner merupakan reaksi reduksi aldehid atau keton menjadi alkana dengan menggunakan hidrazin NH2NH2. Nah, bisa teman-teman perhatikan pada gambar yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tania yang telah menjelaskan. Selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan macam-macam reaksi reduksi dan oksidasi senyawa organik pada alkena dan alkuna yang akan dijelaskan oleh Saudari Gesrina. Kepada Saudari kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi oksidasi alkena. Nah, alkena termasuk golongan hidrokarbon alifatik tidak jenuh yang cukup reaktif.
Istilah tidak jenuh dalam hal ini menunjukkan bahwa kandungan atom hidrogen di dalamnya kurang dari jumlah yang seharusnya bila dikaitkan dengan jumlah atom karbonnya. Alkena mempunyai gugus fungsi yang berupa ikatan karbon rangkap 2 karbon. Gugus fungsi inilah yang memberikan ciri khas pada reaksi-reaksi golongan alkena. Rumus umum alkena adalah CnH2n. Alkena mengalami sejumlah reaksi di mana ikatan rangkap C rangkap 2 dioksidasi. Untuk senyawa organik, cara konvensional untuk mengetahui apakah oksidasi atau reduksi terjadi adalah dengan memeriksa jumlah ikatan CO atau ikatan CH. Reaksi oksidasi meningkatkan jumlah ikatan CO atau mengurangi jumlah ikatan CH. Di sisi lain, reaksi reduksi meningkatkan jumlah ikatan CH atau mengurangi jumlah ikatan CO. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dari contoh penjelasan yang barusan, kita bisa lihat pada gambar di layar, di mana di sini keadaan oksidasi relatif dari beberapa gugus fungsi organik umum. Oke, selanjutnya kita masuk ke reaksi oksidasi alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh, yaitu hidrokarbon dengan satu ikatan rangkap 3. Alkuna mirip dengan alkena, dapat dioksidasi dengan lembut atau kuat tergantung pada lingkungan reaksi. Karena alkuna kurang stabil daripada alkena, kondisi reaksinya bisa lebih lembut. Misalnya, alkuna membentuk dikarbonvisinal dalam larutan permangat netral. Untuk reaksi alkena terhadap dialkoholvisinal, reaksi permangat memerlukan lingkungan yang sedikit basah agar reaksi dapat terjadi. Selama oksidasi kuat dengan ozon atau kalium permangat basah, alkuna dibelah menjadi 2 produk. Nah, di sini ada beberapa contoh reaksi oksidasi alkuna ini. Yang pertama, oksidasi dengan KMNO4. Reaksi oksidasi dengan KMNO4 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah oksidasi alkuna dengan larutan KMNO4, di mana kondisi agak netral akan menghasilkan senyawa alfa di keton. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Nah, kedua itu oksidasi alkuna dengan larutan KMNO4, di mana kondisi agak basah, akan menyebabkan pemaksa pisahan senyawa di keton dan dihasilkan garam-garam karboksilat. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Nah, selanjutnya adalah oksidasi dengan ozon ataupun ozonolisis. Ozonolisis pada alkuna yang disertai dengan hidrolisis akan menyebabkan pemaksa pisahan ikatan ganda 3 dan dihasilkan asam karboksilat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gesrina yang telah menjelaskan. Baik, selanjutnya masuk kita ke topik pembahasan reaksi oksidasi dan reduksi pada senyawa aldehida dan keton yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yaitu yang pertama, reaksi oksidasi dan reduksi aldehida. Nah, aldehida merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil itu dikenal dengan C rangkap 2O, terletak di ujung rantai karbon induk, diakhiri dengan atom hidrogen. Nah, gugus fungsi aldehida adalah RCHO, sedangkan rumus aldehida adalah CnH2NO. Aldehida paling sedikit mempunyai 1 atom hidrogen dan 1 gugus alkil atau 1 gugus aril. Nah, reaksi oksidasi pada aldehida. Oksidator sedang untuk mengubah aldehida menjadi asam karboksilat atau RCO2H ataupun ion karboksilatnya, yaitu RCO2-, seperti yang dipaparkan pada gambar berikut, yaitu RCOH diadisi dengan bantuan dari oksigen akan menghasilkan RCOOH dalam kondisi asam ataupun RCOO- dalam kondisi basa. Selanjutnya, kita masuk ke reaksi reduksi pada aldehida. Nah, ini terjadi tergantung pada reduktornya. Bila reduktornya lemah, misalnya hidrogen atau H2, dengan bantuan katalisator Ni atau LiAlH4, maka akan menghasilkan alkohol. Bila reduktornya kuat, misalnya Zn atau Zeng, ataupun juga asam halida pekat, maka akan terbentuk alkana.
atau biasa disebut dengan reduksi Clemmensen. Nah, contohnya itu reduksi suatu aldehida pada etanol, yaitu CH3COH ditambah dengan 2 hidrogen, yaitu sebagai reduktornya, maka akan menghasilkan etanol, yaitu CH3CH2OH. Selanjutnya, kita masuk ke reaksi reduksi dan oksidasi pada keton. Nah, keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil atau C rangkap 2O yang terikat pada 2 gugus alkil, 2 gugus aril, ataupun juga sebuah gugus alkil dan sebuah gugus aril. Rumus umum struktur keton yaitu R2CO atau R1CO dan R2. R ini pada struktur keton merupakan gugus aril ataupun gugus alkilnya. Contohnya itu dimetil keton, yaitu aseton, dengan rumus strukturnya itu CH3 2 kali CO. Nah, reaksi oksidasi pada keton. Keton itu tidak dapat teroksidasi atau melepaskan hidrogennya tanpa merusak ikatan C tunggalnya. Karena keton mempunyai struktur seperti alkohol tersier. Dapat dibuat menjadi gambar seperti berikut, yaitu RCOR aksen tidak dapat teroksidasi. Selanjutnya, kita masuk ke reaksi reduksi pada keton. Nah, keton dapat tereduksi menghasilkan alkohol sekunder yang sesuai. Seperti pada gambar, yaitu RCOR aksen, yaitu sebagai ketonnya, ditambah dengan 2 hidrogen sebagai reduktornya, maka akan menghasilkan RCHOH R aksen, yaitu sebagai alkohol sekunder. Selanjutnya, untuk topik reaksi reduksi pada ester dan amina akan dijelaskan oleh Saudari Winanda. Kepada Saudari, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan reaksi reduksi pada ester. Nah, ester merupakan suatu kelompok senyawa yang umumnya berbau harum. Ester adalah nama dari gugus fungsi COO yang terdapat pada golongan senyawa alkil alkanoat. Rumus umum ester adalah RCOOR atau CnH2nO2. Ester adalah turunan dari asam karboksilat atau asam alkanoat RCOOH. Ester dapat direduksi melalui reaksi halogenasi katalitik yang sering disebut hidrogenolisis. Reduksi ester akan menghasilkan alkohol primer. Dapat kita lihat pada gambar di mana etil benzoat ini direduksikan dengan LiAlH4 H2O menghasilkan benzyl alkohol dan ditambah etanol. Selanjutnya, reaksi reduksi pada amida. Amina adalah suatu senyawa turunan dari amonia di mana satu atau lebih atom hidrogen digantikan oleh rantai karbon sehingga rumus umumnya itu amina primer RNH2, amina sekunder yaitu NHR2, amina tersier yaitu NF3, dan amida ini mengalami reduksi dengan litium aluminium hidrida menghasilkan amina. Dapat dilihat pada gambar yaitu CH3CH2CONH2 direaksikan dengan LiAlH4H2O menghasilkan CH3CH2CH2NH2 atau propilamin, kemudian NH2COCH24 CONH2 ditambah 4H2 menghasilkan NH2CH2CH24 CH2NH2 atau 1,6 heksadiamin. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Winanda. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari komponen materi modul kami mengenai reaksi redoks yaitu, reaksi redoks merupakan fenomena dasar yang mendasari banyak proses kimia yang terjadi di sekitar kita. Memahami konsep reaksi redoks ini sangat penting untuk memahami berbagai aspek kehidupan, dari aspek biologi hingga ke teknologi. Reaksi redoks adalah dasar dari banyak proses kimia yang terjadi di sekitar kita.
mulai dari proses biologis hingga industri. Nah, yang melibatkan transfer elektron antara zat-zat yang bereaksi. Mungkin cukup sekian pemaparan dari komponen materi modul kami yang berjudul tentang reaksi redoks. Jika ada kesalahan maupun kekurangan materi dari yang kami paparkan, mohon dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Bajoka Nenggolan MS, dan kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Sekian, terima kasih.